Assalamualaikum, halo Pianos, kembali lagi di channel saya, channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja di sini. Ini ada beberapa sebuah informasi ya, yang mana tentu nanti di bagian akhir ada hal penting yang akan saya sampaikan juga kepada Anda. Jadi kita akan mulai yang di awal di sini, keterangannya Pi pelopor gamma. Pi secara resmi menjadi uang elektronik pada saat jaringan utama dan rantai browser Pi menandai bahwa Pi telah menjadi mata uang biasa. Dan tanggal yang berlaku adalah hari jaringan utama ya. Nah, jadi Pi ini akan menjadi kurang lebih yang dimaksudkan uang digital ya. Dan tanggal yang berlaku atau yang akan terjadi Pi sebagai uang digital itu di waktu jaringan utama atau open mainnet gitu ya. Pada saat open mainnet, Pi akan menjadi uang digital di lingkaran ekosistemnya atau di dalam ekosistemnya sebagai alat bayar ya. Kurang lebih begitu. Jadi jangan Anda beranggapan Pi ini akan menggantikan uang-uang fiat yang ada di berbagai negara ya, tidak seperti itu ya. Untuk apa tujuan dari Pi coin ini enggak ya, tetapi dia akan bisa ditukar dengan uang fiat di berbagai negara ya, khususnya seperti di negara kita di Indonesia ya, karena di dalam ekosistemnya sendiri sudah pernah saya bahas di video sebelum dan sebelumnya, itu sangatlah lengkap sekali ya, yang mana ke depan akan menjembatani kita dalam penukaran Pi itu ke uang fiat ya. Jadi apakah Anda masih memikirkan Pi untuk masuk bursa atau exchange ya? Saya rasa kalau Anda memahami apa isi, dan kalau misalnya Anda tahu apa isi di dalam ekosistem Pi itu, tentu Anda tidak akan berharap lebih Pi ini untuk masuk bursa atau exchange ya, atau masuk ke exchange gitu ya. Oke, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa ada hal penting yang akan saya sampaikan ke Anda semua ya. Ini memang screenshotan yang dibagikan di grup, karena sebenarnya memang di video sebelumnya ya saya membagikan informasi ini ya. Anda kira ini moderator Indonesia? Ini bukan, ini moderatornya luar negeri ya, moderator luar negeri, bukan moderator Indonesia. Dan namanya juga di sini @dewa_raimondil ya. Jadi dikatakan olehnya di sini kabar baik untuk memberitahu semua orang bahwa jaringan terbuka telah masuk dalam jadwal. Dan mungkin waktu spesifik akan diumumkan pada hari khusus yang sangat menggembirakan gitu ya. Nah, jadi memang semua untuk penentuan open mainnet ini ya memang sudah masuk dalam jadwal, dan hanya pihak core team yang mengetahuinya. Dan tentu ya akan diumumkan di waktu-waktu yang waktu-waktu tertentu, berarti waktu-waktu yang spesial. Mungkin saja di 14 Maret ini, mungkin saja ya, anggaplah ini sebagai sebuah asumsi dari saya ya, tetapi kita tidak bisa membenarkan apa yang saya katakan ini ya. Ini anggaplah sebuah asumsi saja ya. Yang pasti kita tunggu saja pengumumannya di tanggal 14 nanti ya. Semoga saja pengumuman itu sesuai dengan apa yang kita harapkan selama ini ya. Bukan hanya Anda loh yang berharap secepatnya open mainnet, saya pun juga berharap demikian ya. Jadi ayo kita sama-sama netral aja ya, nggak usah kita terlalu mempermasalahkan terkait hal ini ya. Ini hal biasa lah, yang namanya proses itu memang diperlukan, apalagi ini proyek besar ya. Jadi kalau tanpa proses akibatnya gagal ya, karena walau untuk proyek kecil pun juga sama, semuanya memerlukan proses tentunya. Jadi tidak ada yang tanpa proses ya. Kalau kita paham mengenai hal ini ya, maka kita tidak akan terlalu berpikir bahwa proyek ini scam lah, atau misalnya berpikir bahwa proyek ini hanya bermain-main lah, enggak ya.
Kalau kita berpikir demikian, itu didasari karena kita kurang belajar ya. Maka dari itu ya, Anda bisa yakin 100% terhadap proyek ini kalau Anda belajar dan mencari tahu lebih banyak di proyek ini ya, di proyek Pi Network ini ya. Untuk saya sendiri ya, alhamdulillah memang sudah sangat banyak yang saya ketahui ya, lumayan lah di Pi Network ini. Dan siapa yang mendanainya ya di belakang, kemarin sempat ramai juga beritanya, yang mana Ulu Ventures, perusahaan raksasa terkemuka dunia yang ternyata ikut mendanai proyek Pi Network ini ya. Jadi tentunya tidak perlu kita ragukan lagi ya, kalau perusahaan raksasa dunia mau membiayai proyek besar Pi Network ini, tentu tujuannya serius ya. Ngapain perusahaan besar yang terkemuka dunia itu, Ulu Ventures ya, mau membiayai kalau tujuannya cuma main-main yang akhirnya hanya bisa merugikan perusahaan Ulu Ventures ya. Jadi kita secara realistisnya aja, apa sih yang membuat Anda nyinyir dan meragukan proyek ini? Apa hanya karena Anda nggak sabar menunggu open mainnet, atau hanya karena Anda nggak sabar untuk segera menerima undangan KYC ya? Jadi jangan jadikan alasan tersebut untuk membenarkan hal yang salah ya. Kalau Anda memaksakan keegoisan Anda, itu kan hal yang salah ya. Sedangkan kita hanya sebagai pionas gitu ya, kita hanya sebagai pionas yang tugasnya hanya mining dan melakukan beberapa tugas kecil lainnya ya, dan melakukan KYC atau tugas-tugas kecil lainnya lah ya. Tugas yang berat itu pihak core team ya, menyelesaikan sistem KYC dan sistem-sistem lainnya gitu ya. Itu berat untuk pihak core team ya sebenarnya, tetapi karena mereka memang sangat serius ya, mereka lakukan dengan dengan ringan hati ya, demi kebaikan para pionas sedunia ini ya. Seluruh negara ya, kalau seluruh dunia mah planet berarti ya. Jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan, kita netral aja ya. Apapun nanti informasi atau pengumumannya dari core team ya, kita syukuri aja, kita ikuti saja ya. Tentunya tidak perlu kita bantah dan kita protes ya, karena bukan kita pemilik hak dan penentu dari proyek ini kapan open mainnet itu, tetapi pemilik yang memiliki hak untuk menentukan kapan dan tanggal jadwal untuk open mainnet di proyeknya ini ya, yaitu pihak core team ya. Jadi kalau Anda keberatan untuk menunggu sampai terjadinya open mainnet ya, tentu pihak core team pun tidak pernah memaksa Anda untuk bertahan ya. Kalau Anda udah nggak sanggup ya silahkan mundur. Tetapi kalau Anda pengen sukses ya ayo sama-sama maju gitu ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada Anda ya. Saya ingatkan, ini moderator luar negeri yang menginformasikan, bukan moderator Indonesia ya. Jadi silahkan sebarkan informasi ini ke moderator Indonesia. Apakah dia akan perang dengan moderator luar negeri ini atau gimana nanti responnya ya, kita tunggu saja ya. Silahkan share video ini ke sosial media manapun yang kalian punya ya, kalau kalian berkenan ya. Oke, sekian dulu dan terima kasih karena kalian sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.